Warga Yakum yang dikasih Tuhan Yesus, Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di Yakum Fellowship. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan rendah hati kami dapat mendengarkan, menerima dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Warga Yakum yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan dari Yosua 4 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Tema renungan kita pada saat ini adalah memori untuk setia. Pengalaman terlepas dari bahaya, selamat dari kecelakaan atau bencana, bisa melewati tantangan yang sulit, dan masih banyak lagi, adalah pengalaman yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Pengalaman-pengalaman itu seringkali masuk dalam kotak memori atau kenangan akan masa lalu yang akan selalu muncul untuk diingat dan dikenang. Bagi orang percaya, pengalaman-pengalaman itu tidak berdiri sendiri sebagai pengalaman manusiawi saja, tetapi selalu terhubung dengan yang ilahi, dan bahkan menjadi penanda atau tugu peringatan akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Contoh nyata, kami sekeluarga pernah mengalami kecelakaan pada waktu pulang dari Bedston Panglipur. Jatuh tidak berdaya di tempat yang sepi di malam hari adalah pengalaman yang sungguh menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Tidak lama berselang, ada sekumpulan orang datang dari kampung yang tidak jauh dari kami jatuh, mengangkat dan membawa kami ke rumah sakit, dan akhirnya kami mendapatkan perawatan dan proses pemulihan yang baik. Sungguh, pengalaman ditolong orang ini kami yakini sebagai campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Bahkan mampu mengatasi rasa sakit dan trauma akan kecelakaan itu. Dan pengalaman ini terus menjadi penanda yang membangun iman dan kesetiaan kami dalam melayani Tuhan. Bagi umat Israel, pengalaman bersama Tuhan di masa lalu adalah pengalaman yang selalu menyatu dalam pengakuan. Pengalaman ini terus diwariskan dari generasi ke generasi untuk merawat iman dan kesetiaan. Ulangan 5 ayat 6, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat ini adalah memori pengalaman bersama Tuhan yang menjadi pondasi bagi kesetiaan umat dalam melakukan 10 perintah Tuhan. Demikian juga dalam bacaan kita pada saat ini. Yosua mendirikan 12 batu di tepi seberang sungai Yordan
menjadi penanda bagaimana Tuhan telah menuntun menyeberang sungai Yordan dengan selamat, bahkan akan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Yosua mengajak semua umat untuk selalu merawat iman dan membangun kesetiaan dalam memasuki kehidupan baru yang dijanjikan Tuhan. Kata kuncinya adalah beriman dan terus merawat kesetiaan. Beriman dan terus merawat kesetiaan. Menyeberang Laut Tiberau, 40 tahun di padang gurun, dan menyeberang sungai Yordan adalah pengalaman-pengalaman yang sungguh ajaib bersama Tuhan. Campur tangan dan pertolongannya senantiasa menyertai dan menghidupi umatnya. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan Yesus, relevansi bagi kita pada saat ini, mari, baik sebagai pribadi, keluarga kecil maupun keluarga besar dalam wadah Yakum, kita terus mewarisi pola hidup umat Israel yang dikehendaki Tuhan sebagaimana dalam bacaan kita pada saat ini. Janganlah kita melupakan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Janganlah kita berjalan tanpa Tuhan, sebab sejatinya setiap langkah yang kita jalani adalah pengalaman bersama Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Jadikanlah ini sebagai memori untuk merawat iman dan kesetiaan kita di dalam bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita pada saat ini. Pengalaman indah bersama Tuhan dan berjalan bersamanya akan mendorong kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Selalu dirikan tugu peringatan dalam wujud jalinan relasi yang intim bersama Tuhan, baik dalam doa, ibadah, dan permenungan sabda. Itu semua akan menjadi pola hidup, bahkan nafas hidup kita bersama setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Ada begitu banyak pengalaman hidup yang telah kami lalui. Biarlah ini boleh terus menjadi kenangan yang indah bagi kami. Menyadarkan kami bahwa Engkau senantiasa ada, menyertai, menolong dan menopang. Sehingga ini akan terus mendorong dan menguatkan kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Berdoa bagi kami hamba-hambamu yang ada di dalam Yakum. Tuhan Yesus memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.